kali ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi perekam layar untuk PC, di mana aplikasi tersebut dapat merekam layar kita, suara kita, suara speaker kita juga, maupun merekam video kita juga. Baik, nama aplikasinya adalah OBS Studio. Kita bisa mendownload di link obsproject.com sini. Nah, ini ada pilihannya ya, tergantung sistem operasi yang ada di komputer kita, Windows, macOS, atau Linux. Nah, karena punya saya Windows, kita klik Windows, nanti akan menuju pada nah ini ya, sudah di-download. Nah, untuk besarnya sendiri ini cukup ringan ya, hanya 70 MB instalannya. Kita akan coba bagaimana cara penggunaannya atau cara menggunakan OBS Studio ini. Kita tunggu hasil downloadannya. Oke, sudah selesai downloadnya. Kita klik untuk menginstal aplikasi dari OBS Studio ini. Langsung saja di next dan install. Oke, sudah selesai. Kita langsung launch saja untuk mengetahui bagaimana cara settingan dari aplikasi OBS ini. Nah, cara mudahnya adalah begitu muncul selesai diinstal, akan muncul pop-up window seperti ini. Would you like to run the auto configuration wizard? You can also manually configure your settings by clicking the settings button in the main window. Nah, lebih cepatnya kita langsung saja di yes gitu ya. Jadi OBS ini akan secara otomatis mengkonfigurasi sesuai dengan spek komputer kita atau spek PC yang kita gunakan. Kita langsung yes. Nah, kita bisa ceknya di Nah, kita bisa pilih ya, kita akan menggunakan OBS ini untuk apa ya, apakah akan dioptimiskan sebagai aplikasi untuk live streaming atau kita optimiskan sebagai untuk fungsi recording saja. Karena kita akan menggunakan fungsi recording, jadi kita pilih opsi yang kedua, kita next. Nah, ini adalah settingan untuk base configuration untuk PC yang saya gunakan. Kita next dan di apply settingnya. Nah, ini sudah otomatis settingannya menyesuaikan dengan spek yang ada di komputer kita. Nah, untuk memulainya di sini ada source, sumber yang akan kita rekam dengan aplikasi ini. Ini bergerak karena dia sudah mengecek mic yang saya gunakan ya. Ini bisa kita tambah. Kalau kita ingin merekam audio dari mic kita, maka kita pilih ini. Kita oke saja. Langsung ya, new. Oke. Dan ini juga di oke. Ini baru satu. Kalau kita input satu saja, maka OBS ini hanya merekam audio saja. Nah, kalau kita mau sekalian dengan speaker, artinya apapun yang keluar, suara yang keluar dari PC kita itu akan terekam. Misalkan kita mau merekam video atau kita ingin merekam video game gitu ya, maka OBS ini akan merekam suara yang keluar dari aplikasi yang kita gunakan. Jadi kita oke. Ini oke juga. Kemudian kita tambahkan
Sini banyak ya, ada display capture, game capture. Kalau kita hanya ingin merekam display kita atau layar monitor kita pilih display capture. Ini di oke juga. Nah, maka ini tampilan dari layar yang akan kita rekam nanti. Kita oke lagi. Nah, kalau kita ingin menambahkan video dari webcam kita bisa menambahkan juga di sini video capture device. Jadi ini akan merekam dari kamera yang kita gunakan di PC kita, baik itu kalau di laptop mungkin ada webcam langsung, ini juga bisa digunakan langsung, atau kita menggunakan tambahan webcam untuk di PC, ini juga bisa ditambahkan. Nah, kita tambahkan, kita oke. Nah, maka ini akan muncul video yang kita gunakan. Kita oke. Kita juga bisa mengatur letak dari kamera kita akan muncul di mana nanti pada saat setelah selesai recording. Misalkan di sebelah pojok kiri bawah, kita atur ukurannya supaya tidak menghalangi hasil rekaman kita sebesar ini. Nah, maka nanti dia akan mulai merekam semuanya, baik itu video monitor kita atau layar kita, audio dari aplikasi kita, maupun speaker atau mikrofon yang kita gunakan. Misalkan kita hanya merekam layar saja tanpa harus merekam video dari kamera kita nonaktifkan saja. Caranya dengan klik video capture-nya, kita klik tanda minus ini. Maka kita akan meremove video webcam kita. Nah, ketika sudah selesai, ini kita bisa mulai start recording. Di sini ada opsinya, kita klik, maka dia akan merekam. Ini sedang merekam ya. Ketika kita sudah selesai merekam, kita pijit atau tekan stop. Nah, untuk mencari di mana hasil rekaman kita terekam atau tersimpan, biasanya ada di video, folder video dari drive kita. Kalau kita mau pindahkan, kita cukup di setting sini, kemudian ada output. Nah, di sini ada recording pad. Ini kemana tempat penyimpanan video hasil rekaman kita. Kita bisa browse. Kalau kita mau mengganti, kita tinggal browse. Misalkan kita akan menyimpan di multimedia, di sini di drive F gitu ya. Nah, kita buat misalkan folder baru di sini, video OBS. Kita tinggal klik, maka select folder, maka nanti hasil rekaman kita itu akan muncul di drive F di folder video OBS. Kita apply dan kita oke. Kita misalkan akan kita coba ya start recording. Nah, ini kita coba semuanya. Oke, cukuplah ya. Kita stop recordingnya, maka hasil rekamannya akan muncul di folder yang kita tuju tadi. Kita coba buka di F, tadi di drive F ya, kemudian di video OBS. Nah, ini sudah muncul hasil rekaman dari apa yang sudah kita rekam di OBS tadi. Nah, di sini file yang kita rekam itu berupa ekstensinya adalah MKV gitu ya. Kalau kita lihat detailnya, nah ini adalah MKV video file. Kalau kita mau ingin merubah ke MP4, bisa melalui aplikasi OBS ini. Tergantung ya, ada settingan yang maksimumnya langsung ke MP4 juga bisa gitu. Karena mungkin tadi saya di settingnya otomatis ke MKV, maka dapat file berupa MKV. Kalau kita mau rubah
bisa di setting di sini ya, ke outputnya. Kemudian ini ada recording format, ini kita bisa pilih mau ke jenis apa video nanti yang akan kita save nantinya, apakah bentuknya FLV, MP4, MOV, MKV, TS atau M3U8. Nah tadi kan karena kita settingnya otomatis, sistemnya dia menggunakan MKV kan. Tapi kalau kita mau menggunakan M4 langsung, kita tinggal pilih jadi MP4 gitu. Tapi kalau ternyata hasilnya MKV, kita mau merubahnya ke MP4, di sini sudah disediakan, di sini ada file ya, ada Remux Recording. Nah ini kita bisa merubah MKV tadi ke MP4. Kalau kita misalkan, nah ini ya video OBS, kita pilih open. Nah ini ketika kita pijit Remux, maka dia akan merubah file MKV ini menjadi MP4. Foldernya sama, ada di folder yang tadi. Nah kalau yang atas ini MKV, maka yang bawah ini MP4. Ini hasil rekaman kita di awal tadi. Nah coba buat oke, cukup. Nah itu ya, nah ini file yang berupa MP4 nya hampir sama, hanya beda tipe ekstensif filenya saja. Oke, segitu saja mungkin video dari saya mengenai OBS ini. Silahkan, mungkin itu untuk setting konfigurasi yang sangat sederhana saja ya, yang bisa digunakan untuk merekam layar dari PC atau komputer kita. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.